Selamat pagi semuanya. Wah, pada semangat nih pagi-pagi. Oke, karena ini kali pertama kita bertemu, jadi alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, agar mempermudah komunikasi kita nantinya. Jadi, perkenalkan, nama saya Putu Aris Suryakusuma. Bisa dipanggil Pak Aris, Kak Aris, Bli Aris, Mas Putu, Pak Putu, sesuka kalian saja dan senyaman kalian saja. Jadi saya sebagai tour guide yang akan menemani liburan kalian pada pagi hari ini. Dan juga diperkenalkan, ini driver kita namanya Pak Ari. Kasih hai dulu dong Pak Ari. Ini juga namanya Pak Arif, dia CEO drivernya. Yuk kasih hai buat Pak Arif. Oke. Oke, jadi bagaimana nih kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Oke, tidak ada barang yang ketinggalan di hotel kan? Aman? Aman. Oke, sip. Jadi saya harap semuanya berada di dalam kondisi yang prima agar kita dapat mengikuti kegiatan tour pada pagi hari ini dengan lancar-lancar saja. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mempercayai Wira Tour and Travel untuk mendampingi liburan kalian pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan Om Swastiastu, selamat datang di Pulau Bali yang orang biasa sebut sebagai Pulau Seribu Pura. Nah, dari julukan tersebut dapat digambarkan kalau Bali itu memiliki banyak sekali pura, baik itu pura kecil ataupun pura besar. Nah, satu contoh pura besar yang ada di Pulau Bali itu ada namanya Pura Besake. Sudah pernah dengar belum Pura Besake? Udah, oke. Jadi Pura Besake itu merupakan pura terbesar yang ada di Bali yang terletak di daerah Karangasem. Nah, selain Pura Besake sebenarnya ada banyak lagi pura-pura yang lainnya, kayak misalnya Pura Tanah Lot, Pura Uluwatu, dan masih banyak lagi ya. Oke, karena kita tadi berbicara tentang pura, jadi dapat digambarkan lagi kalau Bali itu memiliki mayoritas penduduknya yang beragama Hindu. Nah, kentalnya kebudayaan Bali, tradisi, adat istiadat dan semacamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, Bali sendiri terkenal bukan hanya dari objek wisatanya saja, melainkan dari yang saya sebutkan tadi, misal dari adat istiadatnya, tradisi, hari raya besarnya, kebudayaannya, dan masih banyak lagi. Oke, jadi pada hari ini saya ingin berbicara tentang hari raya besar yang ada di Pulau Bali. Nah, sebelumnya di sini sudah ada yang tahu belum hari raya besar yang ada di Pulau Bali apa aja? Satu, apa aja? Galungan bisa, Nyepi, oke, ya betul sekali. Galungan bisa, Nyepi juga bisa. Dan kebetulan sekali beberapa minggu lagi Galungan dan Kuningan akan diadakan untuk umat Hindu. Jadi pas sekali ya momennya. Oke, di sini kan pasti sudah pada familiar dong sama Galungan, Kuningan, Nyepi, benar nggak? Benar. Oke, jadi saya mau tanya nih kalau itu. Di sini sudah ada yang pernah dengar Hari Raya Siwaratri belum? Belum ya? Waduh, bener kan dengan saya. Jadi banyak kan sih wisatawan yang taunya tuh cuman Galungan, Kuningan, Nyepi seperti itu ya. Oke. Jadi karena banyak yang belum tahu, jadi saya akan menjelaskan tentang Hari Raya Siwaratri. Siwaratri itu berasal dari kata Siwa dan Ratri. Siwa itu memiliki arti kebaikan, penolong, memiliki harapan, dan juga pemaaf. Siwa itu juga merupakan nama kehormatan dari manifestasi Tuhan, yakni Dewa Siwa. Nah, di ajaran umat Hindu itu ada namanya Trimurti. Nah, Trimurti itu artinya wujud kekuatan dari manifestasi Tuhan, yakni ide Sang Hyang Widi. Nah, sesuai dengan namanya Tri, artinya ada 3. Trimurti itu memiliki 3 komponen. Yang pertama itu ada namanya Dewa Brahma. Dewa Brahma itu memiliki tugas untuk menciptakan seisi alam semesta ini. Yang kedua, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu bertugas untuk melindungi dan memelihara seluruh aspek kehidupan yang ada di alam semesta ini. Dan yang terakhir itu yang tadi, Dewa Siwa. Dewa Siwa itu tugasnya melebur dan menghancurkan alam semesta nantinya. Nah, tadi kita berbicara tentang Trimurti. Jadi kita balik lagi ke Siwaratri ya. Tadi Siwa udah, sekarang Ratri. Nah, Ratri itu artinya malam atau kegelapan.
Nah, jadi bisa disimpulkan kalau Siwaratri itu artinya pelebur kegelapan untuk menuju jalan terang. Seperti itu kurang lebih. Jadi Siwaratri itu merupakan hari raya suci umat Hindu yang dilaksanakan dengan melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Siwa atau Dewa Siwa. Nah, hari raya Siwaratri ini diadakan setiap setahun sekali menurut kalender Isaka, yakni pada bulan ke-7 sebelum bulan mati. Namun menurut kalender Masehi, Siwaratri itu diadakan setiap bulan Januari. Nah, perlu kalian tahu juga nih kalau Siwaratri itu biasanya ada sebelum hari raya besar lainnya bermunculan. Satu contoh, misalnya tadi tuh Galungan dan Kuningan. Nah, yang tadi saya ungkit di awal. Jadi sebelum adanya Galungan dan Kuningan, jauh-jauh hari sebelumnya itu ada hari raya Siwaratri. Nah, seperti itu maksudnya. Lalu selain Galungan dan Kuningan itu ada lagi kayak Nyepi, dan Pagarusi. Nah, seperti itu. Jadi hari raya ini itu dimana Dewa Siwa sedang melakukan yoga, yang dimana itu merupakan hal baik bagi umat Hindu untuk melakukan kegiatan semedi yang bertujuan sebagai penyucian, lalu perenungan diri, dan juga pemujaan terhadap Dewa Siwa. Nah, seperti itu. Lalu ada makna dari hari raya Siwaratri ini, yakni adalah malam perenungan suci. Nah, maksudnya itu pada malam itu kita semua dapat melakukan introspeksi diri atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selama kita hidup. Dan juga kita dapat memohon untuk diberikan jalan menuju agar kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, banyak juga masyarakat yang memaknai hari Siwaratri ini sebagai malam pelebur dosa. Nah, maksudnya itu jika kita melakukan pemujaan ini, yang dimaksud itu pemujaan terhadap Dewa Siwa, niscaya segala dosa yang kita perbuat selama kita hidup itu semua akan dihapus semuanya. Nah, seperti itu. Jadi pemaknaan ini diambil dari sebuah cerita seorang pemburu yang ditulis oleh Empu Takanung. Nah, jadi dikisahkan seorang pemburu yang bernama Lubdaka. Nah, seorang Lubdaka ini merupakan pemburu hewan yang memiliki banyak sekali dosa karena ia sering membunuh hewan yang tidak bersalah. Nah, diceritakan pada suatu hari karena hari sudah terlalu larut, ia terpaksa harus bermalam di hutan tersebut yang membawanya ke sebuah pohon, yakni pohon bila. Nah, dia bermalam di atas pohon tersebut agar ia terlindung dari serangan hewan-hewan buas. Agar dia tidak tertidur ataupun terjatuh pada saat berjaga, akhirnya dia pun memetik daun setangkai demi setangkai dan dibuangnya ke bawah. Yang ia tidak sadari bahwa malam itu merupakan malam Siwaratri, dan juga ia tidak sadar kalau daun yang ia jatuhkan ke bawah itu ternyata mengenai lingga dari Siwa. Nah, itu maksudnya lingga itu artinya itu gini, patung. Nah, Lubdaka ini tidak sadar kalau kalau pohon yang ia tempati itu ternyata tepat di bawahnya itu ada sebuah patung Dewa Siwa. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, sembari memetik daun, ia pun mulai menyadari dan mulai menyesali segala perbuatan yang telah ia lakukan selama ini. Oleh karena itu, ia pun mulai bertobat dan juga berjanji untuk tidak lagi menjadi seorang pemburu dan beralih menjadi seorang petani. Nah, setelah ia meninggal, roh dari Lubdaka disiksa dan dibawa ke neraka. Pada saat itu Dewa Siwa pun langsung menyelamatkan Lubdaka dari siksaan neraka tersebut. Dewa Siwa pun menjelaskan bahwa Lubdaka telah melakukan penembusan dosa dengan begadang sepanjang malam dan menyesali segala perbuatannya dan melakukan pertobatan.
Apa yang dimaknai dalam Hari Raya Siwaratri menurut cerita tadi sebenarnya bertentangan dengan hukum karma pala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, baik atau buruk, maka kita akan menerima balasan yang serupa. Karena hukum karma pala itu akan selalu ada di setiap kehidupan kita, baik itu kehidupan kita sekarang ataupun kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, menurut kitab Lubdaka tetap dihukum dan disiksa oleh dewa Yama, yaitu dewa keadilan. Namun segera dihentikan karena dosanya telah dilebur dan juga ia telah menyadari semua kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Maka dari itu Hari Raya Siwaratri ini sangat penting sekali bagi umat Hindu, karena hari raya ini membuka jalan kita untuk menjadi lebih baik lagi dengan bertobat dan kembali dekat dengan Tuhan. Dan juga kita harus sadar terhadap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang Hari Raya Siwaratri dan sekarang pelaksanaannya hampir ketinggalan. Oke. Jadi pelaksanaan Hari Raya Siwaratri ini dibagi menjadi 3 tingkatan yang diukur berdasarkan kemampuan diri. Jadi jika kita tidak bisa melakukannya, maka tidak perlu dipaksa, dan jika kita bisa, maka kita bisa melakukannya. Nah, yang pertama itu tingkatannya itu namanya tingkatan utama. Nah, tingkatan utama ini ada 3 hal yang harus dilakukan. Nama yang pertama tuh jagre. Jagre itu artinya kita harus tetap terjaga atau tidak tidur. Nah, lalu yang kedua tuh ada namanya upawasa. Upawasa itu artinya tidak makan dan tidak minum. Lalu yang ketiga itu namanya Mona Brata. Nah, Mona Brata ini artinya kita harus tetap diam dan tidak boleh berbicara sedikit pun. Nah, itu tadi tingkatan pertama namanya utama. Lalu yang kedua itu namanya madhya. Madhya itu ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu jagre, yang tadi saya sampaikan. Jagre itu harus tetap terjaga dan tidak tidur. Dan yang kedua itu upawasa, tidak makan dan tidak minum. Nah, lalu yang terakhir itu namanya tingkatan nista. Nah, nista itu hanya 1 hal yang harus dilakukan, yakni hanya melakukan jagre saja. Jagre itu yang tadi tetap terjaga dan tidak boleh tidur. Sekarang tentang jamnya. Nah, sebelum melakukan Siwaratri, semua orang diharuskan untuk melakukan persembahyangan terlebih dahulu sampai jam 6 pagi. Nah, untuk melakukan Mona Brata dilakukan selama 12 jam yang dimulai dari jam 6. Lalu untuk melakukan upawasa dilakukan selama 24 jam yang dimulai juga dari jam 6. Dan yang terakhir itu jagre. Jagre itu dilakukan selama 36 jam dan dimulai juga dari jam 6 pagi. Nah, itu beberapa informasi mengenai Hari Raya Siwaratri. Dan kebetulan sekali objek wisatanya sudah mau dekat. Jadi saya cukupkan dulu informasi tentang Hari Raya Siwaratri sampai sini dulu. Semoga dari informasi yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian semua tentang hari raya besar yang ada di Pulau Bali ini. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk tidak meninggalkan barang di bis dan tetap menjaga kebersihan sekitar. Dan terima kasih atas perhatiannya.